Nah, pandangan Anda mengenai kebijakan pemerintah akan kenaikan PPN 12% sebentar lagi? Sebenarnya sebelum masuk ke bicara 12%, tepat sebulan yang lalu kita sendiri dunia perhotelan baru didera dengan tadi yang seperti yang udah Mbak Syafrina ungkapkan di situ bahwa pembatasan anggaran belanja untuk perjalanan dinas. Ini praktis kita masih belum sembuh nih dari kondisi itu. Sampai sekarang ini kita masih berasa suffer, di mana banyak perjalanan dinas terutama dari government tentunya agak direm, dan itu dampaknya luar biasa. Di tingkat pusat bicara itu dampaknya ke seluruh provinsi di Indonesia semuanya merem. Dan sampai saat ini kami cuma bisa mengharapkan adalah individual traveler kita dan musim liburan aja ini. Sedang sekarang keluar lagi belet baru dengan PPN awal tahun depan di angka 12%. Sebesar apa dampaknya? Terus terang kita juga belum sampai detail menghitung-hitungannya. Karena kan di situ juga masih ada keterangan-keterangan yang masih bagi kami perlu penjelasan atau detail lebih lanjut. Ya. Kelihatannya ini mengarah kepada produk-produk yang untuk high-end market. Katakan ya bagi mereka yang menyekolahkan anaknya di sekolah mahal gitu, itu akan terkena dampak ini. Di rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit akan berdampak seperti ini. Apakah di hotel juga begitu? Untuk hotel mahal dikena itu. 12%. Dampak langsung ke harga jual kita, memang kita tidak ada penambahan PPN di situ. Tapi PPN itu lebih berpengaruh terhadap, kalau dari sisi struktur costing hotel, berpengaruh terhadap costing kita. Costing berarti adalah harga beli kita dari supplier, harga beli jasa kita, harga beli listrik, harga beli bahan baku, dan sebagainya. Dan tidak bisa dipungkiri, tentu ini juga pengaruh terhadap market. Market di sini siapa? Adalah masyarakat, pengguna jasa itu. Ketika PPN ini berdampak terhadap kehidupan mereka, tentu yang diutamakan oleh mereka pasti kebutuhan utama. Sandang, pangan, itu primer. Baru berikutnya pasti sekolah, pendidikan anak-anaknya. Jadi urutan untuk rekreasi, kalau mereka ke hotel dan sebagainya kan lebih banyak dianggap sebagai recreation gitu. Ya. Itu sebagai prioritas yang nomor sekian. Tentu dampaknya apa? Ya mereka tentu akan mengurangi budget untuk yang namanya recreation. Jadi ya, lebih mengutamakan tadi kebutuhan primernya dulu. Ada nggak dampaknya? Ya masyarakat akan mengurangi perjalanan dinas, bukan perjalanan dinas, perjalanan untuk menikmati rekreasi bersama keluarga. Jadi dampaknya ada nggak? Ada. Hitungannya belum kita belum sampai masuk ke detail itu. Oke, baik. Menanggapi kenaikan PPN 12% ini, bagaimana industri perhotelan meresponnya dari segi kenaikan harga, ataukah adakah bentuk-bentuk paket lainnya yang akan direspon, menjadi respon tersendiri untuk menanggapi kenaikan PPN ini, Pak? Seperti saya katakan tadi, kita memang belum tahu seberapa besar dampak yang langsung berasa. Tapi yang sudah pasti, sebelum saya menjawab sampai berapa persen sih kenaikan harganya. Karena kenaikan harga dalam dunia ekonomi kita di tahun 2025, yang semua menteri pun mengakui tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Jadi sangat peka sekali bagi kami di dunia perhotelan untuk bicara menaikkan harga. Kalau bicara mengenai pengurangan harga, ya ini sangat tergantung dari berapa yang kita beli. Apa yang kita beli? Source of energy, dalam hal ini katakan PLN, gas, dan sebagainya. Bahan baku untuk dari dapur. Bahan-bahan untuk kebutuhan hotel, mulai dari kebutuhan kamarnya, duvet, sleeper, odol, dan sebagainya. Bahan-bahan pembersihan untuk sanitasi, untuk maintain tanaman, bangun, dan sebagainya. Kami yakin itu semua pasti akan naik. Memang kalau kita lihat dari bahan baku, 9 bahan pokok tidak akan naik harganya. 9 bahan pokok. Ya. Sedang untuk memproduksi satu makanan kan tidak tergantung 9 bahan pokok itu saja. Betul. Itu dia. Tidak disebutkan tadi bahan sanitasi akan dinaikkan atau enggak. Kita belum bisa komen di situ, namun kami sangat yakin kebutuhan macam-macam bahan untuk memaintain suatu hotel agar layak
dan bisa survive, bukan hanya survive tapi bisa juga saving budget. Kita di dunia hotel setiap hari kita akan selalu memikirkan saving budget. Tapi ketika kita membeli bahan bakunya sendiri, yang dimana mereka terpaksa menaikkan karena unsur pajak tadi, tidak mau akan meningkatkan cost kita. Berarti mengurangi profitability kita. Mengurangi profitability ini sangat crucial banget. Dengan pengurangan profitability, katakan masih ada profit lah, tapi profitability sudah demikian rendah, yang akhirnya sangat berdampak, dan ini dialami oleh seluruh dunia perhotelan, yaitu kemampuan kita untuk maintain the building, maintain the service. Yang akhirnya akan semakin hari hotel itu akan semakin lusuh. Yang tadinya hotel berbintang 5, ketika kita tidak maintain akan kualitasnya mungkin kalah dari bintang 3. Nah itu dampak-dampak yang bisa diantisipasi. Saya juga ingin tanya Pak, mungkin dari data yang Anda miliki dari PHRI dan juga selaku pelaku usaha dari industri perhotelan, seberapa besar sebenarnya kontribusi sektor perhotelan dan restoran terhadap perekonomian saat ini, dan apakah kebijakan ini seperti yang Anda sampaikan secara langsung ataupun tidak langsung berpotensi menekan pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran? Baik. Pada kabinet yang lalu, Pak Menteri sempat mempunyai suatu target. Memang sekarang ini devisa yang disumbangkan oleh dunia perhotelan, bukan hanya perhotelan saja, tapi kita bicara ini adalah wisata. Karena kan kementeriannya Kementerian Pariwisata ya. Itu memang not number 1 or number 2. Ya, kita masih masuk dalam 10 besar, yes. Bahkan sekarang kalau tidak salah peringkat ke-7. Yang mempunyai impian di tahun emas nanti, katakan the next 20 years, kita seenggak-enggaknya bisa mencapai di nomor 4. Diperkirakan, diharapkan. Nggak mungkin lah kita di dunia wisata kita di Indonesia akan menjadi number 1 atau number 2. Sementara kita tahu number 1 atau number 2 itu pasti akan didominasi oleh dunia hasil bumi, pertambangan maupun perkebunan. Jadi dengan proyeksi seperti itu, tentu kita juga semua semangat berusaha menggali dunia turisme ini agar lebih bangkit lagi, bukan hanya di beberapa kota besar, tapi di seluruh Indonesia.